Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rau kembali lagi nih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan di malam hari ini Nilma kembali mengudara dengan membawakan talk show bersama Ustadz Abdul Rahim Siregar STMT selaku anggota DPRD Sumatera Utara, yang kita bahas malam ini ibadah kurban di masa COVID-19. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ustadz. Sebelumnya selamat Idul Adha 1441 Hijriah ya Ustadz. Ya, sama-sama. Iya Ustadz, pada hari raya Idul Adha masyarakat muslim kembali diingatkan agar mematuhi protokol kesehatan, tidak hanya dalam sholat berjamaah yang dianjurkan dan dapat dilakukan di rumah, terutama di wilayah zona merah, namun juga saat penyembelihan hewan kurban. Ya. Jadi bagaimana nih Ustadz pelaksanaan pemotongan kurban di masa COVID-19 ini? Oh, ya. Para pendengar Rau yang dicintai Allah, kita saat ini ingin membahas tentang ibadah kurban di masa pandemi COVID-19. Iya Ustadz. Kita berangkat dari ibadah kurban. Kalau kita lihat bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu Allah berfirman, Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inilah pondasi pokok terhadap kewajiban bagi kita yang memiliki kesanggupan untuk beribadah kurban. Di mana jelas di sini di awal ayat ini dikatakan, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Di sini sangat jelas ya, menjadi sebuah renungan bagi kita bahwa Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Oleh karena itu Allah ingin menguji kita ya, dengan supaya kita melaksanakan sholat dan berkurban. Perlu saya sampaikan kepada para pendengar Rau dan masyarakat di Tapanuli bagian selatan, khususnya Padang Sidimpuan, bahwa kurban hari ini yang kita lakukan di tahun 1441 Hijriah ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang di Indonesia itu berawal bulan Maret sampai hari ini, kalau kita tahu masih menyebar di berbagai daerah, ada yang zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ibadah ini, kalau kita tahu bahwa setiap ibadah yang diperintahkan Allah pasti memiliki makna terkandung di dalam. Seperti ibadah kurban ini adalah lebih kepada menguji keimanan kita, menguji pengorbanan kita sejauh mana kita mau mengorbankan harta kita, diri kita untuk memajukan dan mendakwahkan Islam ini. Tentunya dalam saat COVID-19 ini, tentunya kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID yang dianjurkan oleh pemerintah. Mulai dari mungkin sholat Idul Adha-nya, penyembelihan kurbannya. Tentunya bagi kita yang ada di Tapanuli bagian selatan, ini kan kalau sepengetahuan saya kan belum ada yang dikategorikan zona merah. Iya Ustadz. Tapi dia zona kuning dan zona hijau. Tentunya ini bagi kita memang harus melakukan antisipasi. Antisipasi yang perlu dilakukan sebenarnya diantaranya dianjurkan untuk memakai masker, menjaga jarak. Terus kalau tidak terlalu penting untuk tidak bersalaman. Tapi yang menjadi satu
catatan penting bagi kita, ya, bagi umat Islam dan masyarakat Tabaksel adalah ketika ada orang-orang yang datang ke kampung ikut menyembeli, tetapi dia termasuk kategori dari zona merah. Iya, Nah, Ustaz. ini yang harus diwaspadai. Waspada, Ustaz. Makanya saya lihat bahwa terus terang saya di beberapa tempat yang saya lalui, seperti tadi pagi saya khatib di Simangambat Siabu, ya. Di sana memang masyarakatnya itu seolah-olah seperti biasa saja, normal. Iya. Dan biarpun sebenarnya pengurus masjid juga sudah menghimbau, ya, menghimbau. Begitu juga tadi dari selesai saya khatib di Simangambat Siabu, saya juga khatib Jumat di Huta Godang Batang Toru. Iya, jadi di sana pun saya lihat memang masyarakat Tabaksel ini artinya belum sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan ini menjadi sebuah catatan kita. Karena apa? Karena kondisi Indonesia seperti kota Medan dan beberapa kota besar itu masih dikategorikan zona merah, dan grafik peningkatan korban yang terinfeksi itu juga ada beberapa tempat yang bertambah. Jadi oleh karena itu memang ini harus ada keseriusan dari pemerintah, dari para ulama, dari MUI untuk terus mengajak masyarakat untuk melakukan antisipasi. Ya, kita khawatir nanti ada bisa jadi di satu daerah karena ada pendatang yang kategorinya bisa jadi dia adalah orang yang tidak bergejala, ini yang akan bisa menyebar virus ini. Saya lihat seperti itu di awal. Jadi sangat berbeda sekali ya Ustadz atas pelaksanaan pemotongan kurban di masa COVID-19 dan sebelum COVID-19. Ya, benar. Jadi bagaimana nih Ustadz cara meyakinkan masyarakat untuk peduli akan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi pelaksanaan Idul Adha ini sampai kepada pelaksanaan kurban dan pembagiannya seharusnya kalau saya melihat untuk kota Sidimpuan dan di daerah Tabaksel ini sudah ada himbauan, tetapi kadang masyarakat yang mungkin masih kurang kesadarannya terhadap ini. Jadi saya lihat ada sebagian masyarakat memberikan ungkapan bahwa benar nggak ada COVID ini, ya kan? Atau ini sesuatu yang memang dibesar-besarkan sehingga kondisi ini sangat membahayakan masyarakat. Tapi tentunya ini perlu menjadi sebuah penyadaran kepada kita bahwa COVID ini ada, tapi kita harus mengantisipasi ini. Jadi kita berharap cara penyadaran ke masyarakat itu adalah harus sering dihimbau. Apakah lewat, kalau dia seorang muslim mungkin lewat masjid, lewat pengajian-pengajian. Kalau dia mungkin yang non muslim mungkin lewat gereja atau yang lain, mungkin ini harus dilakukan terus menerus juga oleh pemerintah kita, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Seperti itu. Seharusnya juga Ustadz ditingkatkan juga kesadaran masyarakat tersebut ya Ustadz. Ya. Karena dari pemerintah sudah bergerak, kalau masyarakatnya tidak mau bagaimana ya Ustadz? Ya, Jadi apakah ada perbedaan penyelenggaraan pemotongan kurban di daerah zona merah, zona hijau, dan zona kuning Ustadz? Tentunya ini tetap harus ada, karena beberapa kabupaten kota saya melihat dan juga di tingkat provinsi ada mengeluarkan surat edaran bagaimana mulai dari bagaimana sholat Idul Adha di masa pandemi COVID, juga bagaimana penyembelihan. Tentunya di zona merah itu harus lebih ketat, ya, protokol kesehatan yang harus dilakukan harus lebih ketat. Karena apa? Karena memang orang-orang yang dikategorikan OTG, orang tanpa gejala ini adalah di mana-mana pasti ada, dan ini yang sangat berbahaya ketika kita merasa aman-aman saja. Nah, ini bahasa aman-aman saja ini yang menjadi
sebuah keprihatinan Mm-mm. kita ketika masyarakat mengatakan